Peringatan Orang Kudus tanggal 24 November Santo Jean Théophane Venart, MEP, Imam Prancis yang kudus, telah berangan-angan menjadi seorang martir semenjak ia masih kecil, bersekolah menjadi seorang imam, kemudian masuk seminari untuk para misionaris Prancis. Keluar sangat ia kasih, teramat sedih memikirkan bahwa kelak setelah menjadi imam ia akan meninggalkan mereka. Pada masa itu perjalanan tidaklah semudah seperti sekarang. Théophane sadar bahwa perjalanan menyeberangi samudra luas ke timur hampir dapat dipastikan akan memisahkan dari keluarganya sepanjang hidupnya. Saudariku tersayang, demikian tulisnya dalam satu surat. Betapa aku menangis ketika membaca suratmu. Ya, aku sadar sepenuhnya akan penderitaan besar yang aku timbulkan bagi keluarga kita. Aku pikir terlebih-lebih betapa dahsyat penderitaan itu bagimu, adikku terkasih. Tetapi tidak kamu pikir bahwa aku mencucurkan banyak air mata juga? Dengan mengambil keputusan demikian, aku sadar bahwa aku akan menyebabkan penderitaan teramat besar bagi kalian semua. Tetapi Tuhan yang telah mempersatukan kita semua dalam ikatan cinta kasih mesra ingin menarikku dari sana. Setelah ditabiskan imam, Théophane berangkat ke Hong Kong. Ia berlayar bulan September 1852. Ia belajar bahasa asing selama lebih dari setahun di sana, kemudian melanjutkan perjalanan ke Tonkin, Vietnam. Masa itu Vietnam, umat Kristen sedang dianiaya oleh pemerintah penguasa Minh Men yang sangat anti-Kristen. Penganiayaan hebat telah memaksa para imam dan uskup untuk bersembunyi di hutan-hutan dan gua-gua. Pastor Venart yang kesehatannya tidak pernah baik sangat menderita dalam keadaan ini. Ia dengan gigih tetap melayani umatnya secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika ia bisa menemukan sebuah lokasi yang aman. Di lain waktu bertahan sambil tetap melayani umat di Tonkin selama hampir 4 tahun. Sayangnya, Pastor Venart kemudian dikhianati seorang umatnya. Ia ditangkap 30 November 1860, diadili dengan kejahatan menjadi seorang Kristen, dan diberi banyak kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyangkal iman akan Kristus. Dengan tegas ia menolak, lalu dirantai masukkan dalam kurungan selama 2 bulan. Sikapnya yang lemah lembut meluluhkan hati semua orang, bahkan para sipir penjara. Ia berhasil menulis sepucuk surat pada keluarganya. Semua orang di sekitarku adalah orang yang beradab serta sopan. Banyak dari antara mereka yang mengasihiku, dari pejabat tinggi hingga prajurit yang terendah sekalipun. Bersemua menyesal bahwa hukum negara menjatuhkan hukuman mati. Aku tidaklah mereka siksa seperti saudara-saudaraku yang lain. Namun demikian, simpati mereka tidaklah dapat menyelamatkan nyawanya. Santo Théophane wafat sebagai martir dengan cara dipenggal kepalanya 2 Februari 1861. Saat hukuman mati telah dilaksanakan oleh para algojo telah pergi, kerumunan umat berebut mencelupkan sapu tangan mereka pada darahnya sebagai relikwi. Pastor Venart dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II 19 Juni 1988. Ia adalah seorang dari para martir Vietnam yang pestanya dirayakan tanggal 24 November. Setiap martir adalah persembahan bagi gereja. Santo Jean Théophane Venart, doakanlah kami.